Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Uus Susrifah, nomor peserta PPG 20150299761. Saya guru PPKN SMP Negeri 2 Cilebar, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 dengan mengambil materi memaknai peraturan perundang-undangan, submateri makna tata urutan perundang-undangan di kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar hari ini ya? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek dulu nih kelasnya, ada sampah tidak? Kotor nggak kelasnya? Coba lihat di bawah kursi kalian. Gak ada sampah? Bersih ya? Top, Marco, top, kelasnya sudah bersih, nyaman untuk belajar hari ini ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, silakan alat tulis kalian, ya, bukunya di atas meja semua supaya mempermudah kalian belajar hari ini. Silakan, siapkan semua di meja semua. Sudah alat tulisnya? Sudah ya. Nah, sebelum ke materi, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai menulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karina yang sudah memimpin doa ya. Sekarang kita Ibu akan mengatur dulu. Siapa yang hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Ibu akan menggunakan absensi digital ya. Jadi nanti setiap pertemuan PPKN, Ibu akan meng-share siapa saja setiap ibunya yang tidak masuk. Jadi nanti kalian tahu hari ini siapa yang tidak masuk, ya, siapa yang alta, siapa yang tidak. Jadi Ibu akan menggunakan absensi digital. Masuk semua ya? Nah, Ibu sudah kirim ke link WA grup PPKN. Itu terlihat ya, kalian yang tidak masuk. Nah, kalau sudah, sebelum ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional bagi negeri ya, supaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Silakan untuk dipandu. Ya, silakan. Kami
sudah memandu teman-temannya untuk Indonesia Raya Nasional ya. Nah, sekarang materi kita itu mengenai, lihat ya, mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebelum ke materi inti, Ibu ingin bertanya dulu nih, ya, kita sangkut pautkan materi hari ini dengan di kehidupan kalian sehari-hari. Apakah pernah melakukan pelanggaran perundang-undangan? Ya, perundang-undangan itu banyak ya. Pernah melanggar undang-undang apa nih kalian nih ya? Ada nggak yang melakukan pelanggaran undang-undang, perundang-undangan? Ayo, dalam kehidupan kalian. Apa? Coba, siapa? Ya, Kamila. Kamila pernah berboncengan dan tidak pakai helm. Oh, Kamila pernah berboncengan 3 dan tidak membawa helm. Melanggar nggak? Melanggar undang-undang apa? Lalu lintas. Ya, si Kamila ini belum mempunyai SIM, tapi dia sudah berani mengendarai sepeda motor, ya, dengan bonceng lebih dari 2 dan tidak memakai helm. Nah, itu juga sudah melanggar. Baik, sekarang kalian amati di depan. Ini Ibu akan tampilkan gambar, 4 gambar. Ini ada salah satu dalam materi kita hari ini ya. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Kalian simak, perhatikan. Menurut kalian pelanggaran tidak ini? Coba ada yang bisa menyampaikan, menyimpulkan apa sih ini gambar apa sih? Ada nggak? Ayo, saya kasih hadiah deh buat kalian yang berani untuk menyampaikan pendapatnya. Saya kasih hadiah, Ibu kasih hadiah. Siapa? Oh, Kamila lagi. Ya, boleh Kamila. Apa yang lihat menurut Kamila nih? Itu kayak tawuran, Ya. mungkin kayak perselisihan antara daerah atau. Terus yang kedua, itu anak di bawah umur, apalagi SD. Ya, kayak Kamila. Iya. Terus Yang ketiga, itu tempat yang dilarang parkir tapi orang tersebut parkir di sana. terus ya. Itu mungkin kayak perselisihan suami istri dan istrinya Pacar. marah ya Iya. gitu. Ya. Bagus sekali Kamila, kasih ini dong aplaus. Kamila. 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 Ibu kasih hadiah buat Kamila sudah berani mengungkapkan dan menyimpulkan dari gambar ini. Betul ya, ini adalah pelanggaran kejahatan tindak pidana. Kenapa? Karena ini tawuran. Sekarang lagi marak tawuran antar pelajar. Ya. Kemudian ini apa? Undang-undang lalu lintas. Kalau ini KUHP ya, sesuai dengan pasal 170, 351 dan 355 ini pelanggaran karena merugikan orang lain. Ya. Kemudian ini lalu lintas. Kenapa? Ini anak SD tidak memakai helm. Kemudian boncengannya juga ini 3 ya. Nah, ini juga pelanggaran undang-undang lalu lintas. Seperti Kamila, Bu, saya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas tidak memakai helm dan boncengannya 3. Nah, ini persis kayak Kamila. Ya. Nah, ini apa nih? Di sini ada tulisannya, ada tanda rambu-rambunya, ada tanda dilarang parkir, tetapi ada orang nih di sini parkir. Itu pelanggaran. Kemudian ini kata Kamila bahwa gambar ini seperti suami istri, Bu, tetapi cekcok gitu ya. Kemudian dulu lagi rapi-rapi. Pacar juga ya banyak ya sekarang ya. Gitu sebagainya. Jadi juga pelanggaran tindak pidana KUHP. Bagus nih, berarti kalian sudah menyimpulkan. Artinya Ibu kenapa Ibu tayangkan gambar ini untuk merangsang kalian? Karena ini sesuai dengan materi kita hari ini tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum ke materi inti ya, Ibu masih ingin bertanya lagi sama kalian. Masih ingat tidak minggu yang kemarin kita belajar mengenai perundang-undangan, arti dari tata urutan perundang-undangan, dan minggu sekarang kita melanjutkan ya mengenai
memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan. Ada yang tahu tidak tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Apa saja sih susunannya? Oh ya, boleh. Apa nih? Undang-Undang 1945 tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Nah, bagus. Kasih hapus dong. Nura. 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 Betul, berarti Nura ingat ya, tahu bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua adalah apa Nura? Ketetapan MPR. Baru yang terakhir adalah Perda, peraturan daerah. Provinsi baru kabupaten, itu yang paling rendah di kabupaten, gitu ya, di bupati ya, kepala pemerintahannya. Nah, hari ini silakan lihat tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4, di mana kalian nanti akan belajar mengurutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan benar. Ya. Kemudian kalian mampu menemukan contoh sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Kemudian peserta didik mampu menganalisis prosesnya dari pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Yang terakhir, kalian membuat hasil diskusi tentang peran lembaga negara dan nanti di akhir ini ya pembelajaran tujuannya kalian akan membuat presentasi lah ya, buat kelompok. Ibu akan kasih materi masalah buat kalian, gitu ya. Paham ya? Jadi tata urutan perundang-undangan di Indonesia apa saja. Nanti kalau yang ini boleh tanya sama Nura. Nah, tujuan kita tadi ada 4 tujuan pembelajaran kali ini. Nah, silakan nanti kalian simak video motivasi dari materi kita hari ini. Pelanggaran, ini kayaknya pelanggaran atau apa nih ya? Motivasi ya. Apa sih di dalamnya ada apa aja sih? Silakan, ada yang bisa? Oh, Kamila lagi, saya kasih aja lagi ya. Silakan Kamila, berdiri coba. Apa menurut Kamila? Yang Kamila simak itu apa? Dari yang Kamila simak di video tersebut, seorang tukang ojek yang tidak memakai helm serta melanggar peraturan lalu lintas, menerobos lampu merah dan memainkan handphone saat sedang berkendara. Sudah. Oh, bagus. Berarti tadi tukang ojek katanya ya, tidak memakai helm, nerobos lampu merah. Ternyata penumpangnya adalah polwan gitu ya. Pelanggaran tidak? Pelanggaran dong nih kalian nih. Pernah tuh? Pernah nggak? Pernah ya. Jangan jangan bohong, pernah kan? Nah nih, ibu kasih aja lagi nih buat Kamila. Kamila, berapa Kamila? Adanya? 2 ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa jawab ya. Nah, betul kata Kamila tadi. Ya, itu merupakan video mengenai pelanggaran lalu lintas. Kalau bisa jangan, ya. Itu nggak baik juga ya, karena keselamatan kita itu penting gitu ya. Nah, sekarang coba hanya lepas banget gitu ya. Coba deh berdiri di depan itu ada kata marina, kata menari, kata jannah, dan kata menara. Ya, coba berdiri biar semangat gitu loh.
Ini halus banget. Kalau ibu bilang Marina menari di atas menara, tapi nanti ibu akan acak. Entah ibu bilang menara dulu, di atas dulu gitu ya. Biar kalian fokus. Semangat. Ya, Marina menari di atas menara. Ingat ya. Nah, sudah siap ya? Marina di atas menara. Sampai salah dia nggak fokus ini Karina. Di atas Marina menari menara. Marina di atas menari menara. Ya, mau semua ya, aplaus dong. Wajib semua. Sekarang kembali. Yang tadinya lemes gitu kan. Tadi ibu cek ternyata fokus. Kalau begini, ini langsung fokus ya. Mudah-mudahan kita fokus. Nah, sekarang model pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan problem based learning. Jadi ibu akan memberikan membentuk kelompok gitu ya. Kemudian dari kelompok itu ibu akan berikan masalah. Masalah itu silakan kalian pecahkan dengan kelompok kalian. Carikan solusinya. Ya, nanti dengan metodenya diskusi pakai mind mapping ya. Jadi silakan nanti kalian dibentuk tuh pemecahan masalah itu hasilnya dibuat supaya menarik gitu ya. Mind mapping. Tahu kan ya mind mapping ya? Tahu ya. Oke, kalau sudah tahu. Nah, sekarang sebelum ke materi hari ini, ibu akan ngasih pre-test dulu sama kalian untuk mengukur sejauh mana nih pengetahuan kalian mengenai materi perundang-undangan di Indonesia ya. Karena kita KKM kita PPKN itu 70. Jadi nanti penilaiannya kalian ada penilaian pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Ya, jadi untuk pengetahuan ibu akan lihat dari hasil pretest dan post-test kalian 70 minimal ya. Nah, silakan HP-nya dibuka, ibu akan kirim link word-nya. Kirim word-nya. Udah ya? Udah tuh. Bisa dibuka? Bisa? Proses ya? Udah ya? Udah selesai? Ya, waktunya habis. Jadi nanti boleh diperbaiki di most testnya. Dan berapa? Salahnya berapa? Banyak. Banyak apa? Nanti ada di most test ya. Ini kan baru ibu mengetes kemampuan kalian sebelum menerima materi ini. Nanti bakal share. Siapa yang nilainya tertinggi, siapa yang akan nilainya di bawah, gitu ya. Sudah? Sudah semua ya? Silakan HP-nya disimpan. Kemarin minggu yang lalu ibu sudah mengirim link flipbooks untuk pembelajaran kalian di rumah untuk kalian baca materi di pertemuan hari ini. Ibu akan melihat linknya nih, ya. Ada linknya? Sudah buka? Ibu akan kirim link flipbooks materi kita hari ini. Udah bisa buka? Itu adalah rangkuman materi kita hari ini. Sudah dibaca belum? Dari malam? Sudah? Nah, sekarang masuk ke materi inti, yaitu mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan memaknai. Ini ada video kasus ya. Silakan kalian simak dari video yang ditayangkan di depan. Pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang juga memberikan
Sudah disimak? Itu ada Sebelum maju ada beberapa kasus tentang ada 5 pelanggaran undang-undang, khususnya undang-undang IT ya. Tadi kan sudah dilihat ya, bahwa di dalam video tadi ada yang melakukan di media sosial, membuat seperti kayak pelecehan agama ya tadi ya. Terus apa lagi tadi? Pencemaran nama baik. Terus penghinaan agama, pencemaran nama baik. Terus apa lagi tadi? Kenapa? Ya, menjelek-jelekan rumah sakit, betul ya. Nah inilah masalah yang sering terjadi di kalangan remaja khususnya. Punya medsos kan kalian? Pernah tidak kalian berkeluh kesah, kemudian ngomongin orang ya di Facebook, tadi IG, di WA, kemudian kalian ditegur lah sama orang. Ya, kamu kok ngomongin saya ya? Kamu ini ya, gitu ya, pernah kan? Nah itu juga awas hati-hati. Salah satu pencemaran nama baik, karena sekarang sudah ada undang-undang IT-nya. Jadi kalian harus bisa cerdas bermedsos, ya. Gunakan medsos sekiranya yang beretika, yang sekiranya nggak penting jangan dibuat status, gitu ya. Nah, sekarang marak sekali di kalangan remaja ya, terutama anak-anak SMP, gitu kan. Curhatnya di media sosial. Nah ini tadi hati-hati pelanggaran undang-undang IT. Pernah ngalamin ya? Coba ya, hati-hati ya itu. Nah sekarang kita akan menyimak satu video ya. Video materi kita hari ini masuk ke materi inti. Kalian sudah paham kan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, semua kegiatan penyelenggaraan negara dan warga negara harus tunduk pada hukum. Kalian kan sudah tahu bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan hukum dasar yang masih perlu diterjemahkan menjadi aturan hukum yang lebih menuntut permasalahan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Kali ini kita akan mempelajari peraturan perundang-undangan nasional. Materi ini akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, makna atau urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Silakan simak rangkaian materi ini di dalam video yang berjudul proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Tadi ada video materi kita hari ini. Nah kalian simak untuk tayangan PPT-nya. Ya, sedikit ibu akan menjelaskan dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di sini ada peraturan perundang-undangan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Siapa pejabatnya? Salah satunya ini ya, ada DPR, DPRD, terus dan gubernur. Oke, lanjut. Nah, ini ada 4 perubahan amandemen ya dari ketetapan MPRS garis miring nomor 20 garis miring MPRS garis miring tahun 1966 ya, sampai perubahan yang terakhir yang dipakai sampai sekarang itu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang dikatakan tadi oleh Nura bahwa perundang-undangan di Indonesia itu ya ini ada 7 ya, yang tahun 1966 ini ada 6, ini tahun 2000 ada 7, tahun 2004 ini ada 5 tapi 5-nya beranak ya. Nah yang terakhir ini yang dipakai sampai sekarang. Yang pertama itu tata urutannya yang paling tinggi ada
Undang-Undang Dasar. Jadi ketika membuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian sini ada 3 hal yang harus diatur dalam ketetapan MPR. Yang pertama ini mengenai apa nih? Perinci secara lebih lanjut aturan yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Batang tubuh itu adalah pasal. Ya. Kemudian menjadi tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum dasar tidak tertulis dan tertulis. Ya. Kemudian menjadi lengkap aturan dasar yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR yang sudah ada. Kemudian tata urutan yang ketiga yang berikutnya adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, ini apa artinya? Jadi penjabaran yang langsung dari Undang-Undang Dasar, kemudian oleh DPR dalam persetujuan oleh Presiden, materi muatannya di dalam undang-undang apa saja ini? Ya, ada 5. Peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar, kemudian perintah suatu undang-undang yang diatur dengan undang-undang. Ada yang mereka sampai sini? Ada yang mereka? Ya, silakan. Apa? Kenapa sih peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah? Ada yang bisa bantu itu nggak? Kenapa sih katanya peraturan perundang-undangan itu harus dibuat dan dibentuk oleh pemerintah? Oh, boleh, silakan. Apa Mega gimana? Untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, apa sudah dong buat Risma sama Mega? Risma Mega. Risma Mega. Risma Mega. Ya. Yang ditanyakan oleh Risma dari pemaparan tadi ya, kenapa sih harus dibentuk tuh peraturan perundang-undangan? Kata Mega ya supaya untuk mengatur. Kalau nggak ada perundang-undangan di negara kita di Indonesia yang memburu ya udah nggak ada keadilan hukum ya, melanggar undang-undang etik ya udah biarin aja gitu ya. Jadi untuk apa memaksa sifatnya untuk mengatur hidup kita gitu ya. Ketika ada yang melanggar undang-undang lalu lintas, undang-undang IT atau KUHP tindak pidana itu supaya ada aturannya. Mau nggak kalau misalnya nggak ada peraturan perundang-undangan kemudian kalian saudaranya dibunuh terus gak ditangkap tuh yang pembunuhnya, mau nggak? Nggak mau kan? Nanti akan balik lagi ke hukum alam, hukum rimba ya. Jangan lah, gitu ya. Ibu akan kasih hadiah deh buat ini Risma sama Mega sudah berani bertanya dan menjawab. Nih, berikut dah buat Mega. Ya, nih buat Risma. Nah sekarang ini ada link LKPD ya. Ibu akan membentuk kalian menjadi satu kelompok 4 orang deh ya. Silakan nanti kalian masuk ke ketua. Ibu akan menunjuk ketuanya ya. Ibu akan menggunakan aplikasi Wheel of Stem. Ada Ibu pilih ketuanya Risma, Karina, Fitria, dan Kalila. Ya. Nah, silakan kalian nanti per kelompok dengan timnya memecahkan masalah yang Ibu kasih ke kalian. Ya, masalah ya. Silakan kalian cari solusinya bagaimana. Kemudian di LKPD yang tadi Ibu tampilkan link itu ada barcode ya. Ada barcode. Silakan kalian download barcode-nya di aplikasi sudah ya? Sudah di-download? Sudah. Sip. Nah, ini ada barcode. Silakan kalian nanti scan. Di dalam ini, barcode ini ada kumpulan LKPD yang harus kalian pecahkan, kasih solusinya. Nah, kalau sudah terjawab, terkumpul solusinya, dibuatkan mind mapping. Paham ya? Nah, ini ada ketua Risma, Karina, Fitria, Kalila. Siap ya? Saya tunjukin, siap ya? Oke. Siap ya, saya akan minta. Siapa yang kelompok pertama? Kelompok pertama Karina. Ya. Kelompok pertama Karina. Kemudian kita cari kelompok kedua.
Diterima. Fitria, kelompok 2 Fitria. Silakan. Aku kasih waktu dan 10 menit kalian untuk mengerjakan ya. Nanti ketua boleh ambil barcode-nya. Silakan kursinya dibentuk kayu. Yuk. Sudah masuk kolomnya? Sudah ya? Kalau sudah, silakan barcode-nya di-scan. Ini ya, salah satunya ini ya, KPD kalian. Sudah di barcode? Barcode-nya dipakai? Sudah, dapat apa? Oh ini, oke. Sambil kalian mengerjakan, masuk dalam penilaian ya. Jadi nanti gue akan amati kerja kalian, timnya, kemudian sikapnya. Yo, cari buka di Google atau di ini ya. Sudah semua ya? Kalau sudah, aku akan mengajak kalian untuk presentasi ya. Pakai aplikasi Geogra juga, jadi supaya adil. Jadi tidak harus kelompok satu yang depan harus urutan satu, enggak ya. Risma, silakan kelompok yang depan. Perhatikan kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi masalah tentang Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week termasuk dalam satu peraturan perundang-undangan apa? Citayam Fashion Week dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Apakah kegiatan Citayam Fashion Week bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan di atasnya? Coba jelaskan kalau pertentangan bertentangan dan kalau tidak bertentangan juga coba jelaskan. Aksi pemuda peragaan busana yang digelar sekelompok remaja di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat atau yang sedang populer disebut Citayam Fashion Week dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Citayam Fashion Week terindikasi melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut karena menggunakan tempat penyeberangan jalan zebra cross tidak sesuai peruntukan sehingga mengganggu fasilitas jalan kaki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Risma. Risma. Kelompok Risma. Terima kasih kelompoknya Risma. Nah, untuk presentasi kelompok ya sudah bagus. Berarti kan sudah bisa memecahkan satu masalah ya, hanya kurang pede gitu ya.
Sudah paham ya? Jadi dengan tim kalian sudah bisa memecahkan satu masalah, gitu ya. Nah sekarang coba HP-nya. Nih ada penilaian akhir post test, ya. Ibu akan ngecek nilai kalian di akhir pembelajaran setelah ibu memberikan materi. Linknya sudah ibu kirim ya, link yang tadi yang pertama dengan pretest. Ibu akan ngecek dalam soal yang sama kalian kemampuannya gimana nih, apakah turun apakah naik nih. Ya silakan klik link post testnya mengenai peraturan perundang-undangan. Masih menggunakan media Wordwall. 5 menit dan harus bisa isi soal. Ya, siapa yang dapat berapa? Oh iya. Nanti di akhir ibu akan share nilai yang dapat kecil dan yang terbesar. Untuk kelompok tadi ibu sudah mengamati kelompok yang bagus, ya, jatuh pada kelompoknya kelompoknya Alika. Kelompok berapa mereka? 2. Kelompok 2. Ya, yang belum beruntung kelompoknya nanti ya. Mudah-mudahan ibu akan ngasih dia lagi buat kalian. Nah ini refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum ke refleksi, untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini dan memberikan manfaat untuk pembelajaran kita hari ini. Ada ya? Ada nggak? Boleh Pak. Lakukan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, Wordwall, dan QR code dengan model berbasis masalah membuat saya lebih paham. Ya. Dan pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik. Bagus berarti. Bahwa menurut Risma manfaatnya ya saya tuh bisa menggunakan media-media Wordwall gitu ya. Nah sekarang refleksi hari ini mengenai memakai tata ulang perundang-undangan. Nih, tanya nih ya. Bagaimana menurut kalian setelah mendapatkan pembelajaran hari ini dengan menggunakan model PBL, ya, kemudian media Wordwall, media video dan recorder. Bagaimana menurut kalian? Manfaatnya? Menurut kalian refleksinya nih? Apa? Membuat saya menjadi lebih paham dan lebih menarik. Oh, lebih paham dan lebih menarik, betul ya. Itu ada pesawat kan ya? Ya, bagus tuh. Kemudian yang kedua, model pembelajaran dengan menggunakan PPP menurut kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Bagus, gitu ya. Mas dulu dong buat kita semua. Itu akhiri pembelajaran kita hari ini ya, Ibu. Pesan moral hari ini, mari kita sama-sama menaati peraturan yang sudah ada. Peraturan itu ada dibuat untuk kita taati, bukan untuk dilanggar ya.